Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu saja ada nikmat yang paling agung, ada nikmat yang paling utama, yaitu diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjalan di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas hidup kita, yaitu beribadah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa iman merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung? Tentu saja ada beberapa alasan yang penting, yaitu bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala di samping merupakan kewajiban bagi setiap manusia, tapi juga merupakan kebutuhan. Bahwa manusia di dunia ini ada dua hal yang dicari. Yang pertama adalah ingin sukses dunia, yang kedua ingin bahagia. Ternyata antara sukses dunia dengan bahagia tidak selalu paralel. Banyak orang yang sukses dunia, sukses di bidang materi, sehingga dia menjadi orang yang kaya, menjadi konglomerat, bahkan terkaya di dunia seperti Qarun. Ada orang yang sukses di bidang kekuasaan seperti Fir'aun. Ada orang yang sukses di bidang ilmu pengetahuan seperti Haman dan lain sebagainya. Tetapi ternyata itu semuanya tidak membawa kebahagiaan bagi mereka, tetapi justru membawa bencana yang abadi di dunia dan di akhirat. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bahwa untuk sukses dunia itu siapapun bisa. Artinya tidak perlu diukur oleh kuah keimanan, keislaman dan ketakwaan seseorang. Orang kafir sekalipun bisa menjadi orang yang sukses, asalkan pertama dia bekerja keras, yang kedua dia bekerja cerdas. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran di surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang ingin sukses dunia, maka kami akan berikan
sebagai imbalan dari kerja kerasnya tanpa sedikit pun dikurangi. Artinya bahwa bisa saja dia di dunia sukses, tetapi tentu saja kita sebagai muslim punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia ini hanya di dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini untuk selamanya. Dan dunia adalah merupakan episode yang paling singkat dibandingkan dengan tahapan-tahapan yang berikutnya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Rata-rata umur umatku ini kisaran 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih dari itu. Katakanlah sampai 100 tahun bila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang digambarkan di surat Al-Hajj ayat 47 oleh Allah Azza wa Jalla, "Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun yang biasa kamu hitung. Artinya kalau diberi umur di dunia ini 100 tahun, hanya kira-kira 144 menit bila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Dan hidup di dunia ini akan berakhir dengan mati. Dan semua kita sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Mati akhir perjalanan hidup di dunia, tetapi bukan akhir dari segala-galanya, tetapi mati adalah merupakan awal kehidupan yang panjang tanpa batas. Mati dalam perspektif Islam bukan hanya sebatas berpisahnya antara jasad dengan ruh, tetapi juga akan pindah alam, dari alam dunia ke alam kubur, ke alam barzakh. Jasad kita akan ada di alam kubur, kemudian ruh kita ada di alam penantian atau ada di alam barzakh. Berapa lama itu semuanya wallahu alam, mungkin bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan tahun. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang panjang tersebut apalagi kalau kita lihat di surat Al-Ma'arij ayat 4, bahwa nanti setelah tiupan sangkakala yang kedua atau yang ketiga, ya, karena para ulama ada khilaf, yaitu yaumul ba'ats, hari kebangkitan, kemudian seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Digambarkan satu hari di padang mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada sukses dunia, tadi Allah Azza wa Jalla akan memberikan imbalan kepada orang-orang yang bekerja keras. Tetapi kalau dia tidak dibarengi dengan keimanan, dengan keislaman, ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan memperoleh di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan Allah akan menghapus semua kebaikan yang telah dia lakukan di dunia dan akan membatalkan semua apa yang telah dia amalkan, apa yang telah dia perbuat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang antara sukses dunia dengan bahagia parameternya berbeda. Sukses dunia diukur dengan apa yang dimiliki, sementara bahagia diukur dengan apa yang dirasakan. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kebahagiaan itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya di surat An-Nahl ayat 97, "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada diskriminasi. Amalan soleh yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, balasannya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa? Allah menjanjikan, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan juga kami akan memberikan pahala yang lebih baik di akhirat terhadap apa yang mereka kerjakan.
Atau ayat lain juga yang menjelaskan bahwa hanya iman yang akan membawa kebahagiaan. Di surat Al-An'am ayat 82 yang mungkin sudah akrab sekali dengan kita ayat ini, Allah Azza wa Jalla menyatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan syirik, mereka berhak untuk mendapatkan keamanan, ketenangan, ketentraman, dan mereka berhak untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa sumber atau penyebab kebahagiaan manusia itu adalah iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Umpamanya di surat At-Talaq juga Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan kepada siapa saja yang beriman dan bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan solusi, akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan segala urusannya itu mudah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali bahwa itu di antara alasan kenapa iman merupakan nikmat yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita meyakini bahwasanya akhir perjalanan hidup manusia hanya akan ada di dua tempat, di dua terminal, yaitu kalau dia tidak masuk surga pasti masuk neraka, dan akses ke surga itu hanya satu, yaitu melalui as-sirat, jembatan yang membentang di atas neraka. Kendaraannya juga adalah iman dan amal salih. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya pantas dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 185 bahwa kesuksesan yang hakiki adalah kalau seseorang sudah masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang bernyawa, jadi bukan setiap orang yang sakit, bukan setiap orang tua, setiap yang sakit, tetapi setiap orang yang bernyawa. Bisa yang masih muda, bisa yang masih anak-anak, bisa yang sakit, bisa yang sehat, semuanya akan mengalami kematian. Dan bahwasanya akan disempurnakan pahala amalmu itu pada hari kiamat. Artinya bahwa di alam kubur nanti, di alam barzah, kemudian di padang mahsyar, kemudian juga di ketika kita dihisab, ketika kita ditimbang, ketika menyerahkan catatan amal, ketika kita mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Haud, dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai di situ pahala kita masih bisa berkurang dan bisa bertambah. Nanti yang terakhir adalah ketika mau menyeberang ke as-sirat, di situ akan ada perhitungan yang terakhir. Makanya Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu siapakah orang yang pailit itu? Kata para sahabat, al muflisu fina ma la dirhama lahu wala mata. Orang yang pailit, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Sabda Rasulullah bukan itu. Orang yang pailit adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, haji dan lain sebagainya, tapi dia pernah mengambil hak seseorang, pernah membunuh seseorang, mengalirkan darah seseorang, pernah menyakiti seseorang, nanti di situ akan dikisos. Orang-orang tersebut akan menunggu dia, sementara dia sudah tidak membawa apa-apa lagi, yang dibawa hanya pahala, maka pahalanya akan dipindahkan. Kalau ternyata yang menuntut lebih banyak, pahala dia habis, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu katakanlah
dosanya akan dikembalikan kepada orang tersebut, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa saja yang bisa menambah pahala kita? Dalam hadis riwayat Imam Muslim diantaranya ada 3. Pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, anak salih yang senantiasa mendoakan. Semoga kita memperoleh itu semuanya. Semoga kita semuanya mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sekian banyak sebab-sebab untuk memperoleh kebahagiaan, di samping iman, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi beramal salih, juga di antara jalan untuk memperoleh kebahagiaan adalah menuntut ilmu. Makanya pantas dalam Islam ini menuntut ilmu itu kewajiban yang pertama kali sebelum yang lainnya. Sampai-sampai Imam Bukhari rahimahullahu taala membuat satu bab khusus dalam kitab sahihnya, babul ilmi qablal qaul wal amal. Bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Nah, ternyata ilmu ini sendiri adalah, pertama sabda Nabi SAW, ilmu adalah gerbang jalan untuk memperoleh berbagai macam kebaikan. Sebagaimana yang beliau sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh al-khair. Al-khair adalah kebaikan yang universal, kebaikan dunia dan akhirat, akan diberikan kefahaman di dalam agama. Saya pernah mendengar dari masyayikh di Madinah Al-Munawwarah, dalam salah satu mimbarnya mengatakan, orang yang tidak menuntut ilmu berarti orang yang tidak berusaha untuk mencari jalan memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya sesibuk apapun, sebanyak apapun pekerjaan kita, harus ada alokasi waktu yang pasti untuk menuntut ilmu syar'i, yaitu ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab jaminan Allah dan Rasul itu pasti benar. Dalam Al-Qur'an Allah juga memberikan jaminan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat sebagian orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ada satu contoh yang konkret, yang sederhana, barangkali untuk meyakinkan bahwa janji Allah dan Rasulullah SAW itu adalah benar. Dalam satu riwayat, Syekh Muhammad Al-Harbi rahimahullahu ta'ala kurang lebih 100 tahun yang lalu menyampaikan, di Mekah dulu ada seorang anak yang bernama Muhammad bin Al-Auqas. Anak itu hitam, pendek, kemudian lehernya itu pendek, bahunya naik, sehingga kepalanya itu seperti anak panah. Ibunya sadar kalau anak ini bergaul dengan teman-temannya pasti akan menjadi ejekan. Kemudian ibunya mengatakan, wahai anakku, dimanapun engkau berada, pasti teman-temanmu, orang sekitarmu akan menghina kamu dan mentertawakan kamu. Fa'alaika bitalabil ilmi yarfa'ukallah. Hendaklah engkau sungguh-sungguh menuntut ilmu, Allah akan mengangkat derajatmu. Ternyata anak itu mengikuti pesan ibunya, dia menuntut ilmu sehingga menjadi seorang ulama besar, bahkan menjadi seorang hakim yang agung. Hakim agung di Mekah, dia bertugas selama 20 tahun. Seorang hakim yang paling disegani. Jadi kekurangan fisiknya itu bisa mengantarkan dia menjadi orang yang mulia. Banyak sekali contoh-contoh yang lain yang Allah buktikan. Contoh lagi umpamanya, satu contoh yang sederhana, ketika ada seorang akhwat dalam musabaqah hifdzul Quran di Medan harus membuka niqabnya, sementara dia yakin bahwa menutup niqab adalah bagian kewajiban bagi dia. Kemudian dia didiskualifikasi. Berapa hadiah yang diperebutkan? Hanya 30 juta. Dia dengan ikhlas turun dari panggungnya karena tidak diizinkan oleh panitia. Kemudian viral,
Banyak muhsinin yang memberikan perhatian, sehingga ada seorang muhsinin yang disampaikan oleh teman-teman memberikan hadiah 100 juta, kemudian dijanjikan untuk umroh dan haji, walaupun bapaknya menolak, saya bukan cari itu. Banyak sekali contoh-contoh seperti itu, bahwa dengan ulum syar'i insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat manusia di dunia dan di akhirat. Para jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian. Semoga kita sekalian termasuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas ketaatan. Mari kita akhiri dengan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.